beberapa ayat Al-Quran tentang tawakal ya. Di sebelum lanjut ke berikutnya kita baca dulu apa yang ada dalam Al-Quran. Ini salah satunya adalah surat Asy-Syura, ini yang artinya, dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya kepada Allah yang memiliki sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya lah kita bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Jadi memang apapun yang terjadi, apapun yang kita perselisihkan itu semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kemudian dalam ayat berikutnya dan surah Asy-Syura juga, apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka lah kita bertawakal. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah, ya. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jadi itulah pedoman kita. Baik, berikutnya. Nah, ini beberapa ayat yang membahas tentang ikhlas. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Jadi ingat ya, kita harus ikhlas berserah diri kepada Allah. Sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memberi Ibrahim menjadi kesayangan. Kemudian berikutnya surat An-Nisa, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan berpegang teguh kepada Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Al-Hajj, dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya, beribadah dengan ikhlas kepada Allah ya, tanpa menyekutukannya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, ini filosofinya dalam juga. Jatuh dari langit, disambar burung, kemudian diterbangkan oleh angin. Jadi udah hancur-hancuran. Sebab itu kita harus ikhlas kepada Allah ya, dan beribadah tanpa menyekutukannya. Ya. Biarlah Allah yang membalasnya. Baik, berikutnya. Jadi yang disebut dengan tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah sesudah ikhtiar dan berdoa ya. Kita harus ikhtiar dan berdoa. Tawakal juga disertai dengan rasa percaya bahwa jika Allah menghendaki, hal yang sulit pun akan mudah terwujud. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu semuanya dengan izin Allah. Pandemik ini juga terjadi karena izin Allah. Kita kena COVID juga karena izin Allah. Kita bisa sembuh juga semuanya karena izin Allah. Jadi seperti itu. Ikhlas merupakan sikap bersih dari segala kepentingan dan hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi kita harus ikhlas ya, ikhlas. Ketika kita diuji dengan sakit, pandemik, ya itu kita ikhlas ya. Mudah-mudahan sakit yang kita derita, sakit yang keluarga kita derita itu sebagai penghapus dosa. Ini saya kalau diingat-ingat tahun lalu ketika saya kena COVID, ya sebenarnya ini hidup saya yang kedua gitu ya. Karena pada waktu saya kena COVID itu nafas saya sempat terhenti gitu ya. Dan mungkin karena memang umur saya masih ada, ya Allah panjangkan umur saya. Dan tentunya kenapa Allah panjangkan umur saya, yaitu Allah punya alasan. Mungkin masih ada tugas yang belum saya selesaikan. Gitu. Jadi pada kesempatan ini, ketika saya masih diberi umur, ada banyak tugas yang harus saya selesaikan. Baik, berikutnya. Sabar, nah, bukanlah hal yang mudah, tapi kita harus pasrah atas segala ketentuan, juga sebagai bentuk pembelajaran. Jadi memang setiap hari kita itu diuji ya, nggak pernah selesai yang namanya ujian. Yang namanya masalah itu tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Dalam menghadapinya kita harus sabar ya. Memang itu tidak mudah, tapi kita harus jalaninya itu sebagai bentuk pembelajaran. Kadang
kita akan diuji atas perencanaan yang kita buat, diuji ikhlas, sabar, dan kuatnya mental. Pengalaman saya dalam merencanakan sesuatu, ya kalau dari beberapa pelajaran yang saya ambil, tidak semua bisa kita rencanakan, ya. Karena tidak semua bisa kita atur, ya. Tidak semua bisa kita atur, ya. Perjalanan hidup, perjalanan alam semesta ini tidak bisa kita atur semuanya. Yang pada akhirnya ya kadang banyak yang terjadi di luar rencana kita. Nah, kalau itu terjadi di luar rencana kita, ya kita harus ikhlas. Ini semua merupakan rencana dari Allah. Dan alhamdulillah pelajaran yang saya ambil, ya, banyak sekali hal-hal dalam kehidupan saya terjadi di luar rencana saya. Tapi setelah saya jalani, ternyata memang rencana Allah itu lebih baik daripada apa yang saya rencanakan. Karena saya punya keterbatasan, tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, sedangkan Allah tahu apa yang terjadi di depan. Saya juga punya keterbatasan, tidak bisa mengatur alam semesta ini, tidak bisa mengatur orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya akhirnya ya saya pasrahkan, biarlah Allah yang merencanakan, biarlah Allah yang mempertemukan, ya. Biarlah Allah yang mengatur semuanya. Ya, kita harus sabar dan ikhlas. Ya. Kalau memang itu menjadi rezeki kita, maka kita akan mendapatkan. Ya, kalau memang bukan rezeki kita, ya kita tidak akan pernah bisa mendapatkan. Baik, itu. Berikutnya, semua keberhasilan terbaikmu itu datang setelah kekecewaan besar yang kamu hadapi dengan sabar dan tawakal. Ya. Jadi kadang kita diuji dengan kekecewaan. Apa yang kita rencanakan kok tidak berhasil, ya. Ya memang karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa merencanakan, ya. Yang bisa merencanakan itu adalah hanyalah Allah, ya. Manusia hanya diuji, silakan bikin rencana, ya. Silakan bikin rencana. Jalani kehidupan sesuai dengan rencanamu. Tapi Allah lebih tahu apa yang ada di depanmu, Allah yang mengatur semuanya. Pada akhirnya ya, kita akan kembali kepada rencana Allah. Kemampuan adalah sesuatu yang bisa ditingkatkan dengan usaha dan doa, kemudian dilapangkan dengan syukur dan tawakal, ya. Jadi teman-teman semua, ya, kemampuan kita, ya, itu bisa ditingkatkan, ya. Yang penting kita terus berusaha, terus berdoa, ya. Kemudian kita juga bersyukur dan bertawakal agar dilapangkan hatinya, dilapangkan pikirannya, sehingga kita bisa derajat kita bisa meningkat, ya. Derajat kita meningkat, kemampuan kita bisa meningkat. Jadi seperti itu, ya. Simpanlah kesedihanmu, biarkanlah Allah yang membantumu menemui jalan keluarnya. Ya, kadang kita kecewa kok rencana kita gagal, sedih gitu. Kok banyak hambatan di sana sini. Orang di sekitar saya kok ada yang menghambat gitu, ya. Kemudian kok susah amat diatur gitu, ya. Jadi yang hal-hal seperti itu disimpan kesedihannya, kemudian biarlah Allah yang membantu menemui jalan keluar. Jadi ketika sudah berusaha, ya udah, kita nggak bisa memaksakan diri dengan kondisi yang ada di lingkungan kita, ya. Kita tidak bisa melawan alam, kita tidak bisa mengatur alam semesta ini. Setelah kita berusaha, ya pada akhirnya kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Biarlah Allah yang memberikan petunjuk jalan keluar kepada kita. Kebahagiaan adalah pilihan hati yang hanya bisa dicapai melalui usaha yang ikhlas dan tawakal kepada Allah. Ya, soal kebahagiaan itu bukan masalah apa yang kita dapat. Sebetulnya Allah sudah mencukupkan, ya, kebutuhan kita. Kalau kita sadar sebenarnya kebutuhan kita sebenarnya sudah dicukupi oleh Allah. Cuma kadang kita inginnya lebih. Nah, kalau kita selalu bersyukur dan ikhlas terhadap apa yang Allah tetapkan pada kita, ya insya Allah nanti kita akan bahagia dan menerima, ya, apa yang Allah tetapkan pada kita. Berikutnya, ya, belajarlah tenang, karena ya saya pernah menyesal kalau terburu-buru. Jadi kalau segala sesuatu dilaksanakan secara terburu-buru, ya kadang nanti pada akhirnya memberikan kita penyesalan. Gitu. Kenapa tidak kesini? Kenapa gitu? Tenang, ya. Tenang. Berhentilah untuk marah-marah, karena saya juga sering melihat penyesalan karena marah. Jadi marah itu sebenarnya bukan solusi, ya. Kadang setelah kita marah, besoknya kita sadar dan kita menyesal. Menyesal juga sulit, ya, karena
Apa yang sudah kita lakukan itu semuanya tercatat. Bisa dimaafkan, tapi kadang sulit untuk dilupakan. Jadi berhentilah untuk marah-marah. Kemudian belajarlah ikhlas, yakinlah, ya, karena kita tahu bahwa Allah Maha Adil. Ikhlas, ya. Allah, percayalah, Allah Maha Adil. Allah sudah menetapkan rezekinya untuk hamba-hamba. Allah sudah memberikan jalan kepada semua orang. Masing-masing orang punya jalannya sendiri. Masing-masing orang punya ujiannya sendiri-sendiri. Ya. Yang sekolahnya SD ya akan menerima ujiannya sesuai dengan pendidikannya SD. Yang sekolah SMP ya ujian SMP gitu ya. Begitulah ya. Jadi Allah akan menguji seseorang sesuai dengan kemampuannya. Baik, berikutnya. Ketika rizkimu belum sampai hari ini, bukan berarti ia tidak akan datang. Mungkin ia masih dalam perjalanan. Jadi bersabarlah ya. Yang namanya kebaikan harus tetap kita laksanakan ya. Walaupun ini pekerjaan nggak ada uangnya, pekerjaan tidak ada honornya. Kalau memang kamu punya waktu, kita punya waktu, kita punya kekuatan untuk melaksanakannya, dan itu memang ada di depan kita, gitu. Ya kita kerjakan ya, walaupun pekerjaan itu tidak ada honornya, tidak ada penghasilannya. Karena yang namanya rezeki itu bukan hanya harta, gitu ya. Kita juga bisa dapatkan rezeki yang lain. Jadi insya Allah ya, dengan banyak beramal, hari ini mungkin bisa jadi rezekinya akan datang di tahun yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Jadi tetap berusaha ya, isi waktu dengan hal-hal. Ya alhamdulillah kalau kita mendapatkan suatu pekerjaan, job yang ada honornya, bisa nambah rezeki, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang ketika kita nganggur, kemudian dapat job yang tidak ada honornya, ya dan itu baik buat semua orang, ya kita kerjakan saja. Nanti kita akan dapatkan rezeki yang lain, insya Allah. Berikutnya. Serahkan semuanya kepada Allah agar kamu bisa melihat kuasa Allah dalam segala hal. Banyak cobaan, banyak ujian, banyak masalah, ya, kita kerjakan aja. Ya. Banyak rencana, banyak hal-hal yang di luar rencana, ya udah kita jalani aja. Kalau ternyata rencana kita dibelokkan, yang awalnya ke Jogja ternyata dibelokkannya ke Semarang, ya udah jalanin aja gitu ya. Nanti kita akan melihat semua. Ya kita akan melihat kuasa Allah itu seperti apa, dan itu membuat kita dapat meningkatkan keimanan dan kekuatan kita kepada Allah. Baik, sebagai penutup kita berdoa kepada Allah, ya Allah, di dunia ini kami berserah diri kepada rencanamu, ya Allah. Berserah diri kepada keputusanmu, ya Allah. Izinkanlah kami menjadi penghuni surga-Mu, ya Allah. Ya, intinya, ya, apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus ikhlas, dan yang terpenting, kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang terpenting. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian itu ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.